Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Anwar, NIM 20301 21001 dari kelas MPIA dan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Vina Santika Askari, NIM 20301 21019 kelas MPIA dari kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksama Putra dari kelompok 3, yaitu dengan judul Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi kelas MPA 21 dengan NIM 20300121029. Adapun judul makalah kami yaitu Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi. Ada 4 poin yang akan kami bahas pada makalah ini, yaitu yang pertama, pengertian keamanan dan pengendalian sistem informasi manajemen. Kedua, gangguan sistem informasi manajemen. Ketiga, tujuan dan jenis-jenis keamanan sistem informasi. Keempat, jenis-jenis pengendalian sistem informasi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian A, yakni pengertian keamanan dan pengendalian sistem informasi manajemen. Keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan chatting atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan sistem informasi merupakan salah satu aset yang penting untuk dilindungi keamanannya. Perusahaan perlu memperhatikan keamanan aset informasinya. Kebocoran informasi dan kegagalan pada sistem dapat mengakibatkan kerugian baik dari sisi finansial maupun produktivitas perusahaan. Pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang yang diawasi oleh orang lain, sehingga tercipta suatu pengendalian. Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan seluruh metode koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk mendukung aset-asetnya. Memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen sebuah organisasi. Tanggung jawab manajemen meliputi pembuatan dan pemeliharaannya. Sistem pengendalian harus dibuat secara memadai, artinya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Organisasi tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang handal bagi para pemegang saham, investor, kreditor, dan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi yang dipimpinnya. Sistem pengendalian internal dinilai penting karena banyak manajemen yang tidak selalu memenuhi tanggung jawabnya secara benar. Dari beberapa pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa keamanan atau pengamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Sedangkan pengendalian informasi manajemen adalah keseluruhan kegiatan dalam mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi. Bagian B yakni gangguan sistem informasi manajemen. Ada beberapa gangguan yang biasa terjadi pada sistem informasi manajemen, antara lain 1. Infrastruktur yang kurang mendukung dalam implementasi SIM yang menjadi tantangan bagi pihak manajemen untuk memperbarui perangkat serta jaringan SIM. Yang kedua,
Perangkat lunak, rumit dalam menggunakan aplikasi, tidak bisa langsung entry data sekaligus. Penggunaan aplikasi yang tidak mudah dan berulang-ulang, bahasa yang digunakan kurang dimengerti pengguna, kurangnya fitur kurang sesuai dengan harapan pengguna, error perlu dikembangkan. 3. Perangkat keras, tidak ada pemeliharaan, kurang diperhatikan pemakaiannya. Instansi tidak memprioritaskan penggantian penggunaan perangkat keras yang telah usang. Belum ada rencana untuk mengganti hardware, membutuhkan penggantian perangkat, dipakai 24 jam non-stop. 4. Kehandalan sumber daya manusia, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami penggunaan fitur aplikasi, kurang cekatan dalam menghadapi masalah proses penggunaan aplikasi. Yang kelima, sering terjadi gangguan pada internet dan masalah dari server pusat. Yang keenam, ada kalanya terjadi error saat aplikasi diakses. 7. Masalah teknis seperti kabel-kabel yang tidak tertata dengan rapi yang membuat koneksi internet tidak stabil. 8. Beberapa pegawai yang mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi yang baru diperbarui. 9. Server untuk ESPT, e-filing, e-registrasi, dan e-billing yang masih terpisah sehingga wajib pajak tidak bisa mengurus laporannya sekaligus. Wajib pajak harus menunggu laporan sebelumnya untuk menyelesaikan laporan berikutnya. 10. Ketika ada perubahan sistem aplikasi dari pusat, lambat melakukan penyesuaian. 11. Keterlambatan pemberian data dari tiap unit kerja. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Salah satu contoh yang baik adalah perangkat lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Perangkat lunak tersebut mengidentifikasi pesan pembawa virus dan memperingatkan si pengguna. Contoh deteksi pengganggu yang lain adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasikan calon pengganggu sebelum memiliki kesempatan untuk membahayakan. Itu saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tujuan dan jenis-jenis keamanan sistem informasi. 1. Tujuan keamanan sistem informasi. Sistem keamanan informasi, atau biasa disebut information security, memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Informasi harus terjamin kerahasiaannya, agar keutuhan serta konsistensi data tetap terjaga, dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi atau penggunaan yang sah, sehingga upaya orang-orang yang ingin mengaksesnya secara ilegal atau upaya orang-orang yang ingin mencuri informasi tersebut akan sia-sia. Yang kedua, ketersediaan. Informasi yang ingin diakses oleh pengguna yang sah harus terjamin ketersediaannya. Yang ketiga, integritas, yaitu menjamin konsistensi dan keaslian data, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Keempat, penggunaan yang sah, yaitu orang-orang yang bisa mengakses sistem informasi atau orang-orang yang mempunyai berhak mengakses sistem informasi. Selanjutnya kedua, jenis-jenis keamanan sistem informasi. Tanpa adanya perlindungan, sistem informasi sangatlah berbahaya. Maka dibutuhkan keamanan dan perlindungan. Adapun jenis-jenis keamanan sistem informasi yaitu yang pertama, firewall. Firewall yaitu mencegah pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses jaringan sistem informasi, yaitu dengan cara membangun dinding pelindung atau disebut dengan firewall. Adapun peran firewall yaitu bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa setiap pengguna yang ingin mengakses jaringan sistem informasi.
Adapun fungsi dari firewall yaitu sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data. Selanjutnya kedua, sistem deteksi gangguan. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan menyalakan alarm jika ditemukan peristiwa yang mencurigakan, seperti kata sandi yang salah, memeriksa jika terdapat arsip informasi yang telah dipindahkan atau dimodifikasi, dan mengirimkan peringatan kesalahan sistem administrasi. Selanjutnya, yang ketiga, perangkat lunak antivirus. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa contoh antivirus, seperti software antivirus. Antivirus ini bekerja dengan mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware, termasuk virus komputer, worms komputer, dan lain sebagainya. Namun, kebanyakan software antivirus hanya efektif pada virus yang telah diketahui sebelumnya, yaitu ketika perangkat lunak diciptakan. Nah, agar lebih efektif, perangkat lunak antivirus ini harus terus-menerus diperbarui. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dimana saya menjelaskan tentang jenis-jenis pengendalian sistem informasi manajemen. Ada beberapa jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian pencegahan, dan yang kedua pengendalian deteksi, yang ketiga pengendalian koreksi, yang keempat pengendalian pengarahan, dan yang terakhir itu pengendalian kompensif. Nah, di poin pertama itu pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjadi. Pengendalian pencegahan meliputi kejujuran, personel yang kompeten, pemisahan fungsi, review pengawas, dan pengendalian ganda. Nah, di poin selanjutnya itu ada pengendalian deteksi atau detective controls. Sesuai dengan namanya, pengendalian deteksi ini dimaksudkan untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Pengendalian deteksi biasanya lebih mahal daripada pengendalian pencegahan, namun tetap dibutuhkan dengan alasan yang pertama itu pengendalian deteksi dapat mengukur efektivitas pengendalian pencegahan. Dan yang kedua, beberapa kesalahan pencegahan itu tidak dapat secara efektif dikendalikan melalui sistem pengendalian pencegahan, sehingga harus ditangani dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersebut terjadi. Pengendalian deteksi meliputi review dan perbandingan seperti catatan kinerja dengan pengecekan independen atas kinerja, rekonsiliasi bank, konfirmasi saldo bank, cash of name, penghitungan fisik persediaan, konfirmasi piutang atau utang dan sebagainya. Nah, di poin selanjutnya itu di poin ketiga ada pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian ini melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi dengan tujuan agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. Apabila masalah atau kesalahan terdeteksi oleh auditor, maka wujud pengendalian koreksinya adalah dalam bentuk pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi auditor. Nah, di poin selanjutnya itu di poin keempat, pengendalian pengarahan atau directive controls. Nah, pengendalian pengarahan adalah pengendalian dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Nah, misalnya itu atas pengendalian ini langsung oleh atasan kepada bawahan atau pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerja. Dan yang terakhir itu pengendalian kompensatif atau compensating controls
Pengendalian kompensatif dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan atau fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikianlah presentasi hasil makalah kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika kalian menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.